Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan membuat cheese siphon cake. Di sini aku hanya memakai 4 telur dan hanya menggunakan oven takring. Super ekonomis dan irit sekali, hasilnya itu lembut, empuk dan pastinya keju banget. Walaupun tanpa menggunakan cream cheese. Nah, yang penasaran bagaimana cara buatnya? Simak terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Yang pertama di sini aku mau tim 70 gram keju oles dan juga 50 ml susu UHT full cream. Untuk keju oles aku menggunakan pro cheese. Nah, dua bahan ini diaduk-aduk hingga keju meleleh dan tercampur rata. Kemudian setelah tercampur, bisa diangkat, matikan kompor lalu dinginkan di suhu ruang. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 4 kuning telur, kemudian ada 1 sendok teh pasta vanili cair atau bisa diganti dengan vanili bubuk. Lalu di sini aku tambahkan juga 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian semua bahan ini diaduk-aduk secara perlahan dengan menggunakan whisker. Aduk pelan saja supaya nanti tekstur kuenya itu akan menjadi lembut dan berpori kecil. Selanjutnya aku tambahkan campuran keju oles dan susu cair yang tadi di awal video sudah kita buat. Nah, ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Dan yang terakhir aku tambahkan 60 gram tepung terigu protein rendah. Sebelumnya wajib diayak dulu supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Untuk tepung yang aku gunakan ini yaitu dengan merek Kunci Biru. Nah, kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Dan selanjutnya adonan kuning telur ini bisa diistirahatkan dan disisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat adonan putih telur. Yang pertama di sini aku siapkan putih telur, kemudian kocok dengan mixer hingga putih, kental dan berjejak dengan menggunakan kecepatan bertahap mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Lalu aku tambahkan seperempat sendok teh perasan jeruk nipis, bisa diganti dengan cuka atau cream of tartar. Selanjutnya aku masukkan 80 gram gula pasir. Di sini aku masukkan secara bertahap dulu. Nah, tadi tahap yang pertama sudah dimasukkan. Nah, ini adalah tahap yang kedua dan ketiga, lalu mixer kembali sampai adonan ini mengembang, putih kental dan berjejak. Cirinya jika mixer diangkat, putih telur sudah kaku dan membentuk jambul seperti ini. Dan jika wadah ini dibalik, putih telur itu tidak tumpah. Langkah selanjutnya, ambil sepertiga bagian putih telur, kemudian masukkan ke dalam adonan kuning telur, lalu aduk secara perlahan hingga tercampur rata. Kemudian ambil lagi sepertiga bagian putih telur, kita campurkan lagi ke dalam adonan kuning telur. Cara ini dilakukan agar adonan putih telur tidak kaget dan tidak cepat turun. Nah, selanjutnya adonan kuning telur ini bisa dicampurkan ke dalam putih telur. Aduk terus hingga tercampur rata. Nah, ini diaduknya secara perlahan dengan menggunakan teknik aduk balik.
Setelah adonan sudah tercampur rata, lalu ini aku siapkan loyang yang sudah dialas dengan kertas roti. Di sini aku menggunakan loyang kue bolu yang biasa, bukan yang bisa dilepas bagian bawahnya. Dan untuk diameter loyang ini adalah 22 cm. Lalu ini kita tuang semua adonan, kemudian diratakan. Selanjutnya, hentakan loyang beberapa kali dan sisir adonan dengan sumpit untuk memecah gelembung udara. Kemudian oven di suhu 160 derajat Celcius. Di sini aku menggunakan oven tangkring. Nah, ini di oven selama 40 sampai 50 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan di 10 menit pertama, keluarkan adonan, kemudian taburi dengan parutan keju cheddar, lalu oven lagi sampai matang. Dan ini dia cheese chiffon cake yang sudah matang dan sudah benar-benar dingin. Kemudian ini bisa kita sisir bagian pinggir dan bagian tengah loyang dengan menggunakan pisau. Dan ini kita bisa sisir secara perlahan-lahan agar cake-nya itu tetap utuh, tidak rusak. Karena tadi tidak menggunakan olesan Carlo ya, jadi bagian pinggir-pinggir ini lumayan lengket. Nah, selanjutnya siapkan piring, kemudian bisa dibalik cake-nya secara perlahan. Dan ini ada kertas rotinya, bisa kita lepaskan pelan-pelan juga. Dan ini dia hasilnya cheese chiffon cake, walaupun hanya dengan menggunakan 4 telur dan menggunakan oven tangkring ya, tapi hasilnya tetap cantik. Nah, rasanya juga nggak kalah ya, ini enak banget, lembut, dan pastinya keju banget. Walaupun hanya menggunakan keju oles, ini ekonomis sekali. Kalian wajib coba, dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.